pidato nota keuangan presiden di MPR itu akan mengumumkan juga terkait dengan kenaikan gaji dan tunjangan PNS ya Pak ya. Terus juga untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om santi santi, salam kebajikan. Hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ini terkait dengan kegiatan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Teman-teman semua, besok Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan 2 pidato kenegaraan. Pidato pertama di pagi hari pada pukul 9 pagi akan disampaikan oleh Presiden di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pidato pagi hari besok, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan. Dan pidato kedua akan disampaikan oleh Presiden, pidato kenegaraan kedua maksudnya, akan disampaikan oleh Presiden di depan rapat paripurna DPR RI, besok sekitar pukul 14.30. Dalam kesempatan itu, Presiden akan menyampaikan pengantar rancangan APBN tahun 2026. Nah, sesuai dengan surat pedoman peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 12 Agustus 2025, maka seluruh instansi, swasta, segenap lapisan masyarakat diimbau untuk mengikuti siaran langsung kedua pidato tersebut melalui berbagai kanal, melalui radio, televisi, kanal YouTube dan lain-lain yang akan memang disediakan oleh berbagai channel. Nah, informasi berikutnya yang ingin kami sampaikan, detik-detik peringatan proklamasi 17 Agustus akan dilaksanakan di halaman Istana Negara, dipimpin langsung oleh Presiden sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini akan dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, para anggota kabinet, para perwakilan negara sahabat, dan sekitar 16.000 warga masyarakat yang sudah mendaftar melalui website Pandang Istana. Pada tanggal 17 Agustus ini, sesuai dengan edaran dan surat pedoman yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, masyarakat juga dihimbau untuk menghentikan seluruh aktivitasnya pada pukul 10.17 sampai pukul 10.20, sekitar 3 menit, untuk mengambil sikap sempurna, ya, menghentikan seluruh aktivitas, mengambil sikap sempurna selama berkumandangnya lagu Indonesia Raya dan penaikan bendera merah putih di istana. Jadi pada pukul 10.17 sampai pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Selain itu, selain pelaksanaan detik-detik proklamasi di istana, juga akan dilaksanakan pesta rakyat yang sangat meriah dan banyak kejutan-kejutan di sana nanti. Pesta rakyat ini akan berlangsung pada tanggal 17 Agustus pukul 8 pagi sampai pukul 14 dan pukul 16 sampai pukul 22. Akan ada juga karnaval bersatu kemerdekaan. Karnaval ini akan dimeriahkan oleh kementerian-kementerian dan lembaga yang juga menyiapkan truk-truk karnaval masing-masing yang dihias dan menampilkan capaian-capaian kerja masing-masing kementerian dan lembaga
selama 300 hari di bawah pemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ada juga panggung-panggung rakyat di sepanjang Jalan Tamrin Sudirman nanti. Di sana juga akan dimeriahkan oleh karakter dari IP lokal kita, seperti Juki, Jumbo, Pete Ijo, Agni, Tikam Samurai, dan lain-lain. Jadi buat Gen Z nanti juga bisa hadir di sana, disediakan mirror selfie dengan karakter-karakter lokal yang disebutkan tadi. Dan himbauan Menteri Sekretaris Negara adalah untuk kita semua memeriahkan peringatan 17 Agustus ini dengan khidmat dan juga dengan penuh sukacita. Karena kita bertekad ke depan, pemerintah kita akan mewujudkan tujuan nasional kita seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Memakmurkan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat dalam perdamaian dunia. Jadi tujuan-tujuan yang ada di sana itu yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya. Kita sudah merdeka 80 tahun, tapi Presiden sering sampaikan masih ada orang miskin, maka kita harus merdeka dari kemiskinan. Kita sudah merdeka 80 tahun, tapi masih ada anak-anak yang belum bisa sekolah, maka kita harus merdeka dari kebodohan. Kita sudah merdeka 80 tahun, tapi masih banyak sekali bergantung, terutama soal pangan, soal energi terhadap negara-negara di luar, maka kita juga harus merdeka dari ketergantungan. Kira-kira itu teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala atas pembukaannya. Untuk selanjutnya kita akan buka tanya jawab dengan teman-teman. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Dova, silakan Mbak. Siapa? Tanya. Selamat pagi Bapak, Selamat pagi. Saya Dova dari Bloomberg Technos. Dova. Iya Pak. Bloomberg, oke silakan. Pak izin kembali bertanya ya Pak soal isu reshuffle kabinet Pak. Gimana reshuffle kenapa? Nah ini tuh sebenarnya apakah akan terjadi Pak setelah momentum kemerdekaan, peringatan kemerdekaan dan juga khususnya setelah pemberian amnesti ke Sekjen PDIP, apakah PDIP juga akan bergabung ke dalam pemerintahan? Sama izin nanya juga Pak soal tadi nota keuangan dan 17 Agustus Pak untuk mantan, maksudnya untuk presiden dan wakil presiden periode terdahulu yang akan hadir di nota keuangan dan juga upacara, apakah sudah terkonfirmasi Pak? Apakah Pak Jokowi dan Bu Megawati akan hadir di agenda tersebut? Terima kasih. Oke, silakan. Baik teman-teman, soal reshuffle ini setiap minggu muncul ya. Pertanyaan soal reshuffle walaupun juga sudah dijawab beberapa kali. Jadi tugas para pembantu presiden adalah menjalankan perintah presiden untuk menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh presiden, bukan berspekulasi. Ya. Itu yang dikerjakan oleh para pembantu presiden termasuk di kantor komunikasi kepresidenan. Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi untuk itu. Mari kita fokus saja bekerja, menjalankan perintah-perintah dari presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh presiden. Kira-kira itu jawabannya, ya teman-teman. Nah, untuk soal siapa yang hadir di pidato kenegaraan presiden besok, yang jelas undangan sudah disampaikan kepada seluruh presiden yang pernah memimpin Indonesia, wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia. Kita berharap besok akan menjadi momen
ya, momen persatuan nasional, kerukunan para elit politik, sehingga kita berharap besok seluruh presiden, seluruh wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia itu bisa hadir dalam pidato kenegaraan besok. Kita harapkan bisa seperti itu. Yang jelas undangan sudah dikirimkan ke beliau masing-masing. Oke. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Emir. Terima kasih Pak, saya Emir Pak dari CNBC. Ya. Masih berkaitan dengan nota keuangan APBN 2026 Pak, apakah nanti dalam pidato presiden, ada pidato nota keuangan presiden di MPR itu akan mengumumkan juga terkait dengan kenaikan gaji dan tunjangan PNS ya Pak ya. Terus juga untuk selain dari itu, apakah ada hal-hal lain yang akan disampaikan sama presiden terkait dengan seperti program prioritas baru dari pemerintah atau seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, kita harus belajar disiplin ya. Disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Jadi mungkin kita tidak biasakan berikan bocoran A1, A2 atau A3 kepada teman-teman. Yang jelas kita tunggu besok pidato presiden. Dalam nota keuangan tentu kita bisa melihat besok dengan cukup terang bagaimana postur APBN kita dan apa-apa saja program prioritas yang akan disampaikan oleh presiden. Saya minta maaf karena kita harus disiplin nih. Jadi kita tunggu besok pidato presiden. Kalau dibocorkan hari ini, gitu ya. Jadi pidato presiden besok itu kita nikmati pada waktunya, kita tonton pada waktunya sampai presiden menyampaikan dua pidato tersebut. Mohon maaf, tidak bisa dibocorkan. Ya, terima kasih. Oke, baik Ya. Pak. Selanjutnya ke Pak Akbar soal data dari pembukaan lapangan kerja ya. Silakan Pak Akbar. Yes. Izin Bang Hasan mau bertanya pertama Ya. tentang terkait Partai Buruh ya Bang Hasan. Kan Partai Buruh sempat meragukan data pembukaan lapangan kerja di sektor manufaktur. Sementara kemarin BPS juga mengatakan bahwa investasi sebenarnya sudah tumbuh paling tinggi di beberapa tahun terakhir. Jadi bila merujuk data BPS, berarti pembukaan lapangan kerja ini sebenarnya ada di sektor mana? Ya. Apakah fokus investasi masih di sektor padat modal atau sebenarnya sudah mulai merujuk ke padat karya? Terus yang kedua terkait tata kelola royalti di WAMI, kan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan pegiat seni. Kalau dari pandangan istana nanti untuk pengawasan dari tata kelola royalti ini ke depan, apakah nanti akan ada lembaga nantinya yang bakal mengawasi ini? Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Silakan. Baik, kalau tidak percaya atau meragukan data, silahkan kita berdebat untuk menyajikan data yang lain. Jadi tidak hanya pakai perasaan. Jadi ada data juga yang disandingkan supaya kita bisa diskusikan soal data itu. Yang tidak bisa dilanjutkan diskusinya itu biasanya data diadu dengan perasaan. Jadi kita akan sulit untuk untuk mendiskusikannya. Satunya pakai perasaan, yang satunya pakai data. Yang jelas dari BPS, sektor industri tumbuh sekitar 5,6%. Kemudian juga investasi tumbuh sekitar 6,9%. Ini yang menjadi pengungkit pertumbuhan kita. Nah, lapangan kerja yang dimunculkan dari sektor investasi sejauh ini tentu nanti akan bertambah. Sejauh ini 1,259 juta, 1.259.000. Jadi itu lapangan kerja yang tercipta dengan investasi yang ada sampai Agustus tahun 2025. Jadi kalau misalnya ada yang meragukan, silakan munculkan data yang lain. Jadi kita kalau mau berdebat data dengan data, jadi bisa enak. Jadi kita bisa telusuri ini kira-kira titik mana yang harus kita diskusikan. Tapi kalau hanya dengan pernyataan atau dengan perasaan, tentu kita tidak bisa komentar lebih jauh. Nah, sektor investasi yang sudah terrealisasi sampai pertengahan tahun ini, berdasarkan data dari Kementerian Investasi, 5 sektor terbanyak itulah sektor industri logam dasar, sektor transportasi dan telekomunikasi, sektor pertambangan, sektor perumahan dan kawasan industri. Ada kawasan industri, artinya juga industri tumbuh di situ. Kira-kira itu penjelasan yang bisa kita berikan.
Untuk pertanyaan berikutnya tadi adalah soal royalti ya. Kan sudah ada lembaga ya, lembaga yang berdasarkan undang-undang itu dibentuk untuk memfasilitasi penghargaan terhadap para seniman supaya hasil karya mereka itu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang layak. Dan mungkin nanti yang perlu kita lihat ke depan adalah harus ada dialog dan proses komunikasi supaya juga saling menguntungkan. Jadi ada win-win solution, ada solusi yang baik untuk para seniman, ada solusi yang baik juga untuk para pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, ada solusi yang baik juga untuk masyarakat. Jadi tentu proses dialog ini kan belum final ini. Proses dialog ini tentu akan terus dilanjutkan dan mencari jalan keluar yang terbaik. Tentu nanti akan ada mungkin dari Kementerian Ekraf, Kementerian Hukum, ya, dan stakeholder yang terkait yang akan membicarakan ini lebih lanjut supaya ada win-win solution. Tapi yang jelas kan penghargaan terhadap seniman itu juga harus dipikirkan, ya. Apresiasi terhadap hasil karya-karya mereka juga harus dipikirkan. Dan kita belum terbiasa dengan ini. Kita step by step nanti akan mencari jalan keluar untuk hal ini. Terima kasih. Yang lain? Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Silakan dari Pak Tifal. Siang Pak, Tifal dari Kompas TV. Ini menindaklanjuti apa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Puncaknya kemarin sempat ada eskalasi sampai jatuh korban. Selain saya minta tanggapan Bapak mewakili pemerintah soal ini, saya juga mencermati ada beberapa pandangan. Tidak hanya di Pati, tapi kenaikan PBB ini juga terjadi di banyak daerah. Sampai terakhir ada yang menyebut di Cirebon sampai naik 1000%, kemudian di Jombang karena protes warga kemudian membayar pajaknya pakai uang koin begitu. Dan ada pandangan juga dari Selios terakhir kalian menyampaikan bahwa ini efek atau imbas dari efisiensi yang dilakukan pemerintah. Pada akhirnya dana yang ditransfer ke daerah minim sehingga pembangunan terhambat yang pada ujungnya memaksa pemerintah daerah melakukan pengambilan anggaran di sektor lain, terutama salah satunya yang paling gampang, dianggap paling gampang adalah menaikkan pajak. Akhirnya kan berdampak lagi kepada masyarakat luas yang ujungnya kita lihat kemarin seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Sejauh mana kemudian pemerintah menanggapi itu yang menyebut efek yang terjadi di daerah terutama di Pati itu imbas dari efisiensi. Lalu kemudian yang kedua, sejauh mana kemudian pemerintah pusat melihat kebijakan yang diambil pemerintah daerah menaikkan PBB setinggi itu? Apakah ada reminder dari Presiden mungkin atau dari Kemendagri kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kenaikan pajak ini jangan sampai memberatkan terutama kalau menengah ke bawah? Terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Banyak ya pertanyaannya. Satu pertanyaan tapi banyak. Begini, yang pertama, untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga nanti akan terganggu. Nah, kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota. Untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian, seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal. Ya, kalau kita bicara ini adalah efek kejadian, efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota.
ya. Dan ini perlu untuk ditekankan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah itu kan memang kewenangan mereka. Ya, untuk PBB P2 itu, ini kan PBB P2. Pajak bumi bangunan, sektor pedesaan dan sektor perkotaan, rumah, gedung, tanah di luar tambang, perkebunan dan lain-lain. Ini memang kewenangan dari pemerintah daerah. Biasanya mereka juga membuat ini berdasarkan perda. Kalau berdasarkan perda itu kan bupati bersepakat memutuskan ini dengan DPRD. Kan begitu. Jadi elected office di sana yang sudah berunding. Bahkan kebijakan-kebijakan soal tarif PBB ini ada yang sudah dari tahun 2023, tahun 2024. Yang tahun 2025 mereka ada juga yang baru menjalankan. Jadi ini tidak bisa kemudian langsung dengan tuduhan prematur seperti itu. Ya, makanya itu yang saya bilang bahwa kebijakan ini kebijakan daerah, dan kalau ada kejadian seperti di Pati itu murni dinamika lokal, dan kalau itu dituduhkan sebagai efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Dan ini kan satu peristiwa, maka satu peristiwa ini lebih baik dimaknai sebagai dinamika di tingkat lokal. Ya, tidak dihubung-hubungkan dengan kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi, karena sebenarnya efisiensi ini hanya mungkin 4 atau 5% saja ya dari anggaran yang biasa dikelola oleh pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman media, bermanfaat juga buat publik di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.